Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 dan 7. Firman Tuhan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan melalui program cek kesehatan gratis periode 2025 sampai dengan 2026, mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan terkait kondisi kesehatan mental anak di Indonesia. Menurut data, ada sekitar 7 juta anak yang telah menjalani screening. Hampir 10% diantaranya menunjukkan indikasi gangguan kesehatan jiwa, terutama kecemasan dan depresi. Data ini diperkuat dengan banyak peristiwa yang viral di media sosial terkait masalah kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak. Di antara kasus-kasus yang viral itu menggambarkan anak-anak melakukan tindakan yang belum saatnya atau bahkan tidak terbayangkan hal itu dilakukan oleh anak-anak. Setelah ditelisik, rupanya hal tersebut didorong oleh kecemasan yang dialami oleh anak-anak dan kecemasan itu berlangsung sudah cukup lama. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, persoalan ini juga dialami oleh semua kategori usia, tidak luput juga oleh anak-anak kita. Mungkin orang dewasa menganggap bahwa menjadi anak-anak itu menyenangkan karena mereka tidak harus berpikir banyak, tidak harus memikirkan tanggungan keluarga dan lain sebagainya. Mereka tidak harus memiliki kecemasan. Namun rupanya tidak juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka juga mengalami pergumulan. Mereka juga mengalami kekhawatiran dan ketakutannya sendiri. Tentu kekhawatiran, ketakutan yang sesuai dengan konteks hidup mereka. Misalnya, mereka takut ditinggalkan oleh teman, mereka takut memperoleh nilai yang buruk sehingga mendapatkan amarah dari orang tua, mereka takut ketinggalan pelajaran, mereka takut terhadap teman sebaya yang memperlakukannya dengan tidak baik, mereka juga takut tidak mendapatkan sekolah seperti yang diharapkan, mereka khawatir akan masa depan mereka, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya firman Tuhan hari ini berlaku bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk segala usia dengan konteks pergumulan masing-masing. Saudara, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka tidak khawatir terhadap apapun juga. Karena memang pada waktu itu, jemaat Filipi sedang mengalami kekhawatiran besar terkait kondisi Paulus di dalam penjara yang akan menghadapi peradilan. Paulus terancam kehilangan nyawa karena pewartaan Injil yang ia lakukan. Mereka mengkhawatirkan Paulus juga mengkhawatirkan keberlangsungan kondisi persekutuan di Filipi pada masa depan. Secara manusia, apa yang dialami oleh jemaat Filipi ini adalah hal yang umum dan cenderung juga kita alami jika kita berada pada posisi mereka. Namun, itulah yang membuat kita tidak berada dalam kondisi damai sejahtera. Melalui suratnya, Paulus hendak mengajak umat untuk tidak khawatir pada apa yang akan terjadi. Sebab sebetulnya kekhawatiran itu hanya ada pada pikiran. Kekhawatiran biasanya terjadi karena kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan biasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Semakin kita berdiam dalam pikiran itu, maka rasa khawatir kita akan semakin dalam, hingga dapat berujung pada kecemasan yang justru membuat kita tidak dapat berpikir dengan jernih dan melihat apa yang terjadi di sekitar kita dengan lebih jernih pula. Khawatir memikirkan masa depan sama beratnya dengan terjebaknya pikiran kita pada masa lampau. Padahal masa lampau ya masa lampau, peristiwa pada masa lalu yang tidak bisa diulang lagi atau tidak bisa kita perbaiki. Jadi, terjebak pada masa lampau dan pada masa depan sama-sama membuat kita tidak dapat hidup dengan damai sejahtera. Lalu apa yang dapat menolong kita agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang? Caranya adalah dengan memikirkan masa sekarang ini. Jika anak-anak merasa cemas, takut nilai mereka jelek dan kalah bersaing dengan teman-temannya,
maka satu-satunya cara mengatasi kecemasan itu adalah dengan melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai murid sekolah sebaik-baiknya. Tugasnya hari ini ya dikerjakan hari ini. Itulah cara yang paling memungkinkan dan dapat menimbulkan kelegaan dalam hati. Demikian pula bagi orang dewasa yang memiliki kekhawatiran di masa depan, entah karena pekerjaan atau pendidikan anak-anak. Maka agar kita tidak terjebak pada rasa khawatir, kita dapat memfokuskan apa yang kita kerjakan pada tugas-tugas kita saat ini. Bekerja dengan tekun, hayati bahwa pekerjaan yang kita jalani adalah jalan Tuhan memelihara kita. Jika apa yang kita usahakan belum juga terlihat hasilnya, ya mari kita berusaha terus sambil bersyukur. Hari ini kita masih dapat bekerja, hari ini kita masih dapat makan, kita masih bisa menghirup udara dengan gratis, masih bisa menyekolahkan anak, sekalipun ke depan kita masih harus mengumpulkan dana lagi dan seterusnya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita di masa depan. Apa yang kita kerjakan ini adalah kenyataan yang kita alami saat ini. Itulah yang dapat menolong kita untuk lebih fokus pada apa yang seharusnya kita kerjakan. Bukan hanya nguplek dan berkutat pada pikiran kita yang terkadang belum tentu benar. Saudaraku, mari kita melakukannya dengan pertolongan Tuhan agar damai sejahtera Kristus yang memimpin kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami. Saat ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang berada di dalam perawatan medis, baik di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit atau mereka yang berada di dalam proses pemulihan. Berkatilah mereka. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari tempat studi yang lebih tinggi lagi. Kiranya Engkau memberikan ketenangan pikir dan juga kejernihan hati agar mereka dapat menjalani setiap proses dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap kami, juga saudara-saudara kami yang saat ini terjebak dalam kecemasan ataupun rasa khawatir akan masa depan. Kiranya kami Engkau mampukan untuk dapat bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan damai sejahtera. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin.